Selamat siang Bapak Ibu, kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri ada Fawaz, kemudian ada Bekti, Citra, Lucelia, Putri, dan Sheila ingin mempresentasikan hasil analisis kami terkait materi nasionalisme dengan mengangkat isu korupsi ekspor benih lobster. Selanjutnya, berikut literatur yang kami angkat. Kami mengambil sumber dari Kompas bahwa KPK menyita 52,3 miliar rupiah dari salah satu bank terkait kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Penyidik KPK melakukan penyitaan aset berupa uang tunai sekitar 52,3 miliar rupiah yang diduga berasal dari para eksportir yang telah mendapatkan izin dari KKP untuk melakukan ekspor benih lobster tahun 2020. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka sebagai penerima suap. Sementara itu, tersangka pemberi suap ialah Direktur PT 2 Putra Perkasa, Soeharjito. Adapun identifikasi aktor dan peran. Di sini untuk aktor yang terlibat ada 3, yaitu Oknum ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penerima suap. Yang kedua, para eksportir sebagai pemberi suap. Dan yang terakhir ada KPK sebagai penyidik dan penuntut kasus suap. Untuk selanjutnya, analisis pelanggaran. Yang pertama, aktor Oknum ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai dasar nasionalisme yang tidak diterapkan adalah yang pertama, ASN berintegritas. Mereka melakukan pungli terkait izin ekspor benih lobster. Yang kedua, ASN profesional, melakukan penyelewengan jabatan. Yang ketiga, ASN pelayanan publik, mereka tidak melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan yang terakhir, ASN pelaksana kebijakan, yaitu tidak menjalankan peraturan terkait izin ekspor benih lobster. Hal ini berdampak kepada ruginya negara dan rusaknya ekosistem laut Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, yaitu analisis pelanggaran yang dilakukan oleh para eksportir. Di sini, nilai dasar nasionalisme yang tidak dilakukan oleh para eksportir yaitu mereka tidak memiliki integritas dalam mengikuti prosedur izin yang ada. Sehingga hal itu bisa berdampak merugikan perusahaan eksportir akibat adanya pungutan liar, serta hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah, dan juga bisa merugikan nelayan karena harga menjadi tidak kompetitif. Untuk analisis pelanggaran berikutnya, aktor yang ketiga yaitu adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal ini, KPK telah menerapkan nilai-nilai nasionalisme ASN yaitu ASN berintegritas dengan memegang teguh nilai integritas. Kedua, ASN profesional dengan melaksanakan penyidikan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya. Ketiga, ASN pelayan publik dengan memaparkan hasil temuan dan pemeriksaan. Dan yang keempat, ASN pelaksana kebijakan publik dengan mengetahui adanya peraturan izin ekspor yang telah dilanggar. Dari nilai nasionalisme yang telah diterapkan oleh KPK, dapat memberikan dampak atau manfaat sebagai berikut, yaitu kasus suap terkait izin ekspor benih lobster dapat terungkap, dan meningkatkan kesadaran anti korupsi bagi ASN. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu tentang mind map nasionalisme. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat beberapa subbahasan dari materi nasionalisme. Di antaranya adalah hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme, di antaranya adanya campur tangan bangsa lain, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah, adanya ikatan rasa senasib dan sepenanggungan, dan juga bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Yang kedua, prinsip-prinsip nasionalisme, di antaranya adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, kemerdekaan, keaslian, dan kehormatan bangsa. Kemudian, nilai-nilai nasionalisme ada 4, yaitu berintegritas, profesional, pelayan publik, dan pelaksana kebijakan. Nasionalisme sendiri tidak lepas dari pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama sampai dengan sila kelima,
Di antaranya, pengamalan sila yang pertama yaitu bisa membedakan baik dan buruk. Pengamalan sila yang kedua berlaku adil. Pengamalan sila ketiga yaitu siap sedia membela negara. Pengamalan sila keempat tidak memaksakan kehendak. Dan pengamalan sila kelima yaitu gotong royong. Di sini peran ASN ada 3, yaitu ASN sebagai perangkat dan pemersatu bangsa, kedua ASN sebagai pelayan publik, dan yang terakhir ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Demikian pemaparan dari kelompok kami terkait nasionalisme. Terima kasih.